Hey Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Andrea Hosana, inilah meja redaksi. Ultimates, bioskop kembali beroperasi setelah penutupan selama 6 bulan. Pembukaan bioskop di tengah pandemi ini sesuai dengan aturan protokol kesehatan dan memiliki pengawasan yang ketat. Seperti apa ya pembukaan bioskop di tengah pandemi? Yuk kita simak liputannya. Terus setelah kita masuk ke dalam bioskop juga duduknya dikasih jarak. Ultimates, bioskop kembali hadir dan beroperasi setelah penutupan selama 6 bulan akibat pandemi. Kembalinya pembukaan bioskop di tengah pandemi ini memiliki pengawasan yang ketat dan tentunya menerapkan aturan protokol kesehatan. Dalam rangka menyambut new normal dan PSBB transisi, bioskop di beberapa tempat sudah mulai beroperasi mulai dari tanggal 21 Oktober 2020. Rencananya, pembukaan bioskop akan berlaku selama 14 hari. Setelah itu, akan diberlakukan evaluasi guna mengetahui apakah menyebabkan klaster baru dari penyebaran COVID-19 atau tidak. Pembukaan bioskop sudah mulai diberlakukan di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Jayapura, dan Banjarmasin. Pembukaan bioskop di kala masa pandemi menuai pro dan kontra dari masyarakat. Tetapi pihak bioskop sudah memberikan protokol yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Guna menghindari penyebaran klaster baru, pihak bioskop sudah menyiapkan protokol kesehatan. Di antaranya, pemesanan tiket melalui online, wajib menggunakan masker, pembatasan usia, berusia 10 hingga 60 tahun yang hanya diperbolehkan, pengecekan suhu, wajib menggunakan hand sanitizer, dan pembatasan kuota, serta jarak dalam teater. Ultimates tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Theophilus Webri, Jesslyn Kusman, melaporkan untuk UMN TV. Wah, ternyata cukup ketat serta menuai pro dan kontra ya pembukaan bioskop di tengah pandemi pada saat ini. Beralih ke berita selanjutnya, Bulan Demokrasi akan kembali dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Multimedia Nusantara untuk pemilihan calon organisator. Pada tahun ini, Bulan Demokrasi akan dilaksanakan secara daring loh. Seperti apa ya pelaksanaannya? Yuk kita simak liputannya. Dalam unit kegiatan mahasiswa bertambah 1 unit, silakan dalam waktu 1,5 Ultimates, Komisi Pemilihan Umum Universitas Multimedia Nusantara atau KPU UMN kembali menggelar Bulan Demokrasi. Bulan Demokrasi diselenggarakan guna melakukan pemilihan calon organisator, baik badan eksekutif mahasiswa maupun himpunan yang ada di UMN. Tahun ini, Bulan Demokrasi diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi Zoom. Teman-teman paslon. Bulan Demokrasi terdiri dari beberapa rangkaian acara, mulai dari pembukaan, debat, panggung demokrasi, kampanye, election week, hingga puncaknya adalah pengumuman suara pada 21 November 2020. Berikut tanggapan dari Ketua KPU UMN periode 2020-2021. Intinya sih itu sih yang jelas final tujuan akhir dari itu kita pengen partisipasi ya, partisipasi dari mahasiswa-mahasiswi UMN untuk menyerahkan suara pada saat nanti pemilihan itu lebih besar dibanding tahun lalu seperti itu. Pelaksanaannya secara daring juga membatasi gerakan kampanye Bulan Demokrasi 2020 kepada mahasiswa. Kita dari pihak paslon, pihak KPU ataupun yang berkaitan lainnya hanya bisa terus mendorong mahasiswa lewat ajakan-ajakan di sosial media. Jadi setiap post kita nantinya saat kampanye, kita akan selalu menyisipkan kayak dorongan, kayak ajakan untuk
ayo semua orang pilih nanti di election week, jangan sampai golput. Ayo gunakan hak suara kalian gitu. Teman-teman Meskipun paslon. secara daring, mahasiswa diharapkan tetap antusias berpartisipasi untuk mengenali calon pemimpin dan aktif menggunakan hak pilihnya. Puspita Wulandari, Nurholis Fahri, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, ayo gunakan hak suaramu walau bulan demokrasi dilaksanakan secara daring ya. Selanjutnya, ada informasi menarik untuk Ultimates yang merasa jenuh karena di rumah saja. Untuk menemani Ultimates, meja redaksi telah merangkum 3 rekomendasi film horor yang pastinya seru dan menegangkan. Apa saja ya? Berikut liputannya. Hai Ultimates, Movie Recommendation kembali hadir untuk menemani hari Halloween kalian. Meja redaksi telah merangkum 3 rekomendasi film yang dapat kalian saksikan selama di rumah saja. Film di posisi pertama berjudul Paranormal Activity yang dirilis tahun 2007. Film ini berkisah tentang pasangan muda yang berusaha membuktikan keberadaan makhluk halus dengan memasang CCTV untuk merekam seluruh kejadian mistis di rumahnya. Film ini diakhiri dengan catatan di mana mayat sang suami ditemukan polisi pada 11 Oktober 2006. Selanjutnya, film di posisi kedua berjudul Final Destination. Film ini berkisah mengenai sekumpulan remaja yang berhasil terhindar dari kematian. Dikarenakan salah satu dari mereka mendapat penglihatan bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan mengalami kecelakaan. Meskipun selamat dari kecelakaan pesawat, bukan berarti kematian akan membiarkan mereka mengubah takdir. Namun satu persatu dari mereka pun menemui ajal dengan cara yang sangat tragis. Film selanjutnya yang tak kalah menarik datang dari perfilman Indonesia yaitu Jalangkung. Film yang berhasil memberi rating tinggi dalam sejarah perfilman horor Indonesia ini dirilis tahun 2001. Permainan Jalangkung yang dilakukan oleh 4 sekawan sangat berdampak buruk dalam kehidupan mereka. Terlebih ketika mereka meninggalkan boneka tersebut dengan keadaan tertancap di kuburan Desa Angker. Ternyata arwah yang berada di dalam kuburan tersebut bergentayangan di sekitar mereka. Cerita ini diakhiri dengan 4 sekawan yang harus membuang boneka Jalangkung yang telah ditancapkan di kuburan Desa Angker. Demikian beberapa rekomendasi film horor yang dapat kami sajikan untuk menemani Ultimates. Anastasia Intan, Adeline Frederica melaporkan untuk UMN TV. Ultimates jangan kemana-mana karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya, yaitu bincang-bincang bersama dengan Logos ID. Sesaat lagi. Ultimates, kalian tahu Logos ID nggak sih? Logos ID merupakan tempat diskusi dan edukasi yang membahas topik seputar filsafat, sosiologi, politik, sejarah, pop culture, dan juga sains. Logos ID secara aktif membuka ruang diskusi di media sosial, baik Instagram maupun Twitter. Saat ini sudah hadir Kanata Pribadi selaku founder dari Logos ID. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Jadi kita sekarang akan berbincang-bincang Kak karena udah banyak banget Ultimates yang penasaran nih tentang Logos ID. Boleh, silakan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Mungkin Kakak bisa menceritakan apa sih dasar Kakak bisa mendirikan Logos ID? Oke, thank you. Logos ID sendiri didirikan sebenarnya sebagai fun project ya. Jadi karena suka baca buku-buku filsafat, suka baca-baca buku sosiologi dan lainnya, jadi pengen nge-share juga ke orang-orang tentang apa yang saya pelajari. Dan kebetulan waktu itu lagi sering main Twitter dan saat itu pula juga banyak thread-thread yang mungkin bisa dibilang kurang bermutu gitu. Kayak misalnya tentang spill kasus drama dari influencer kayak gitu. Jadi saya sendiri pengen bikin Twitter menjadi environment yang lebih
mengedukatif gitu. Akhirnya sebagai project iseng-isengan ini dibuatlah Logos ID, kayak gitu sih latar belakangnya. Wow, berarti awal-awalnya hanya dari hobi dan iseng-iseng aja ya Kak, tapi sekarang justru bahkan engagement-nya bisa banyak banget nih. Oke, kemudian untuk tulisan-tulisan yang diposting di Logos ID sendiri, bagaimana Kakak menyaring informasi-informasi yang ada? Kalau di Logos ID sendiri, kita bagi jadi 2 tulisannya. Tulisan pertama itu yang risetnya dalam, itu biasa bentuknya dalam bentuk website ya, di Logos ID. Dan yang kedua tuh yang tidak terlalu mendalam, tapi yang membumikan istilahnya. Nah, membumikan ini, resource-nya itu sendiri dari buku-buku yang udah publish secara umum. Misalnya ada buku dari Verso Books, kayak gitu. Jadi apa yang kita rangkum dan kita bumikan bahasanya ini memang dari resource-nya dari yang terpercaya. Kalau yang dari website sendiri, resource-nya sendiri cukup banyak dari bahan perkuliahan, dari bahan riset. Nah ini setiap dari penulisnya mempunyai tanggung jawab sendiri untuk menentukan resource mana yang resourceful-nya bagus gitu ya, yang berkualitas. Nanti buat checkingnya sendiri, kita biasanya punya tim sendiri untuk checking setiap artikel yang dia-publish di website ini. Lalu untuk target audience dari Logos ID sendiri, apakah hanya untuk generasi milenial dan anak muda? Oke, untuk targetnya sendiri awalnya cuman anak SMA dan kuliahan gitu ya. Tapi seiring kita bikin project-project lain kayak webinar gitu, justru ini bertambah. Jadi webinar sendiri yang ikut anak-anak S3, S2 juga ikut. Karena yang kita bahas tuh lebih multidisipliner ya. Misalnya kayak tentang musik, kita membahas tentang logika matematika dan fisika di musik. Jadi bukan hanya pelajar, tapi akademisi, dosen-dosen juga ikut gitu. Jadi kita untuk sekarang mungkin cukup luas ya, jadi nggak bisa segmented gitu di kategori ini. Kemudian nih Kak, Logos ID ini kan termaksud media yang masih baru ya. Lalu upaya apa yang dilakukan agar media ini semakin dikenal oleh masyarakat luas? Oke, upayanya sendiri mungkin lebih ke konten ya. Jadi kita publish konten itu secara berkala. Misalnya kalau dari Twitter kita sekitar 2 hari sekali. Kalau di Instagram seminggu sekitar 2 kali atau sekali gitu. Dan di webinar kita setiap minggu sekali. Jadi setiap project kita ini yang dipisah kita bikinnya secara berkala sih kontennya. Jadi bukan atas dasar promosi advertising doang untuk memperluas awareness orang sama Logos ID, tapi kita fokus kepada konten yang ada gitu sih. Oke, kemudian nih Kak, di tengah pandemi seperti ini, Logos ID itu kan sering melakukan webinar tentang filsafat seperti sosiologi. Tadi kan Kakak juga bilang kalau yang ikut webinar itu bisa dari S2, bisa dari S3. Nah, apa aja sih topik-topik webinar yang pernah diadakan dan bagaimana Logos ID menentukan narasumbernya? Oke. Buat narasumber dulu kali ya. Narasumbernya Logos itu sebenarnya dari akademisi dan aktivis. Jadi kita yang pertama itu dari mahasiswa S3 kebanyakan yang memang lagi membuat riset. Misalnya waktu itu Pak Yus Gunawas, dia mahasiswa di Northwestern University, dia lagi bikin tentang politik dinasti. Dan kebetulan sekarang lagi ada pilkada, lagi mau pilkada. Jadi kita undang dia buat ngebahas politik dinasti gitu. Nah, kalau topiknya sendiri yang dibahas tuh ada beberapa yang udah dibahas. Yang pertama itu ada filsafat, yang kedua ada communication studies, yang ketiga ada hukum, yang keempat ada global health policy tentang COVID, ada sejarah tentang Gerakan 30 September. Yang terakhir itu musik sih, tentang logika di dalam musik dan sosiologi juga. Kalau ada dari teman-teman Ultimates yang mau ikut webinar, caranya gimana sih Kak? Oh ya, boleh banget. Kalau webinar itu sampai sekarang baru webinar ke-12, nanti webinar ke-13 dan seterusnya kita pakai linknya yang mirip, jadi bit.ly/webinar logos 013 014 kayak gitu sih. Jadi sesuai sama nama webinarnya, atau bisa cek di sosial medianya Logos juga, pasti nanti diupdate. Nah, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk Ultimates, apa sih motivasi dari Logos ID ketika lagi down untuk mengembangkan medianya? Oke, kalau misalnya lagi down,
tentu aja yang kita lakukan adalah istirahat dulu ya. Kalau misalnya emang kita udah penat sama bikin konten, kita butuhkan istirahat. Jadi kita ambil waktu berapa hari, emang benar-benar untuk ya nonton aja gitu. Semua volunteer Logos juga, ya kalian istirahat aja, nonton aja. Nanti kalau misalnya udah semangat, udah kebangun kembali, baru kita konten lagi gitu. Jadi kita nggak ada paksaan untuk, setiap minggu harus berapa konten atau gimana gitu. Jadi karena kita konsepnya fleksibel banget dan sesuai sama filsafat quote and quote gitu ya, filsuf zaman dulu juga. Jadi kita ya kalau misalnya capek ya istirahat aja gitu. Jadi intinya kalau emang lagi lelah, istirahat dulu. Mungkin waktu-waktu istirahat itu juga bisa memperkuat konten-konten yang akan diproduksi ke depannya ya Kak? Betul banget. Lalu Kak, adanya pandemi COVID-19 ini kan membuat semuanya harus bisa beradaptasi dengan tatanan hidup baru. Apakah dari Logos ID sendiri memiliki cara untuk tetap eksis di tengah pandemi ini? Oke, thank you buat ini pertanyaan menarik ya, karena Logos ID sendiri emang dibikin pada saat awal pandemi. Jadi justru Logos ID sendiri berkembang karena pandemi semakin berkembang ya. Jadi awalnya mungkin pas kita di bulan Februari Maret kita nggak terlalu gimana gitu ya, engagementnya dikit, awarenessnya dikit. Tapi begitu masuk ke pandemi dimulai semakin parah dan orang-orang pada WFH, justru Logos ID semakin naik karena orang-orang semakin banyak yang membuka sosial media gitu. Jadi justru ini bisa dimanfaatkan biar kita membuat akun edukasi yang membuat konten yang baik di sosial media gitu. Karena orang banyak yang main sosial media dan screen time-nya juga tinggi banget ya sekarang dibandingin pada saat orang-orang masih work from office kayak gitu. Kemudian ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh Logos ID selama baru membuat akun dan juga apalagi kan sekarang lagi COVID-19? Tantangan terbesarnya mungkin dari narasumber ya dan resource buku tadi ya. Kalau misalnya konten di Twitter dan Instagram kita biasanya dari buku-buku yang secondary source atau third source yang ngebahas tentang filsafat itu sendiri. Misalnya eksistensialisme kita beli bukunya Mas Thomas Sidiacaya gitu. Ini yang awal-awal ini problem utama banget soalnya kita membahas satu buku mungkin hanya muat 3-4 konten aja gitu. Kan konten harus lebih banyak gitu. Jadi kita harus lebih banyak buku lagi gitu. Tapi sekarang mungkin udah tersolve dengan ada kita bisa. Dan sekarang mungkin yang menjadi problem adalah reach narasumber untuk webinar. Jadi kita pengen pertahanin kualitas pembicara di webinar itu antara aktivis atau akademisi yang emang berkualitas gitu. Nah, untuk mencarinya nih mungkin awal-awal karena koneksi masih terbilang mudah gitu ya. Tapi lama-kelamaan karena koneksinya semakin dikit, semakin banyak yang udah jadi pembicara. Nah, ini yang jadi problem utama gitu. Gimana kita masih bisa ngeraih mahasiswa-mahasiswa yang lagi meneliti, yang lagi riset buat bicara di Logos ini. Itu sih yang paling terbesar masalahnya. Terima kasih Kak. Nah Ultimates, itu dia bincang-bincang singkat bersama dengan Logos ID. Bagi Ultimates yang masih penasaran mengenai Logos ID, bisa langsung mengikuti media sosial dari Logos ID. Demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Ultimates, jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Stay safe dan sampai jumpa.